Siapa ya artisnya? Yofi, influencer. Guys, gua fans One Piece. Di sini ada yang fans One Piece? Gua bisa hafal semua karakter One Piece. Harusnya gua bisa memakai kekuatan otak gua untuk hafal 580 anggota dewan. Kita pakai asas pembuktian terbalik. Siapapun yang ada di sini, kita ingat dan pakai suara kita. Dan ingat aja, 2009 masa voting mereka sama sekali. Apa sih sanksi terbesar yang mereka paling takuti? Yang mereka paling takuti adalah kalau mereka nggak bisa duduk di sana lagi. Betul? Kalian bakal ngomong, bang kan suara cuma satu. Terserah, itu menurut keyakinan gua. Aksi tindakan paling kecil yang gue bisa lakukan adalah gue ingat nama-nama ini. Dan gue nggak akan pernah voting mereka lagi. Kalian bakal ngomong, bang, tapi kan itu 4 tahun lagi. Itu kan 2029. Iya, gue tahu. Gue tahu, bang, gimana dengan anggota DPR yang baik? Gimana dengan anggota DPR gini? Asas pembuktian terbalik. Mereka dalam 4 tahun ke depan, termasuk hari ini sebagai salah satu buktinya, harus membuktikan ke kita kalau mereka layak dicoblos, bener gak? Mereka tuh, gue tahu kalian bakal bahasa bang, tapi kan cuma 1 vote. Terserah, gue akan memakai voting gue sebagai orang yang voting dari Depok 2 Timur. Gue akan ingat. Oke, Depok, hidup Depok! Ingat guys, kalau mereka nggak kerjain deadline, sanksi-sanksi yang kalian teriakin semua tadi benar semua. Tapi salah satu sanksi terkuat kita adalah vote kita. Dan jangan kalian ngomong, wah bang, jangan-jangan ini kampanye untuk capres atau calon-calon berikutnya. Enggak! Ini bukan calon dan capres dan legislatif selanjutnya itu siapa aja, bukan. Tapi kita ingat kekuatan terbesar kita sebagai rakyat Indonesia adalah vote kita. Ingat nama-nama mereka ini yang tidak mengerjakan tugas deadline-nya. Ingat baik-baik guys. Kalau kalian di sini bisa hafal semua pemain MU, kenapa kalian nggak usah hafal semua pemain-pemain anggota DPR di dalam? Hadiri onana. Intinya itu guys, kawal terus 17+8. Kawal terus di luar dari 17+8. Kita juga sadar 17+8 itu bukan dokumen yang sempurna. Itu dokumen yang hidup. Banyak sekali tuntutan-tuntutan rakyat dan mahasiswa Indonesia yang bisa ditambah. Bisa 17, bisa +8, bisa +45. Banyak. Gue bisa tambah 1 tuntutan gue sekarang. Atasi kemacetan di Indonesia. It's a living, breathing document. Kita bisa menambahkan tuntutan kita. Jadi deadline-nya hari ini 23.59 waktu Indonesia Barat. Kita kasih sampai akhir-akhir. Semoga deadline ini nggak dikerjakan pakai ChatGPT. Semoga ini benar-benar bisa dikerjakan. Dan ingat, kekuatan terbesar kita adalah suara kita. Mau itu suara kita bersuara secara online, secara offline, dan ketika kita bersuara dengan nyoblos. Terima kasih banyak. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Kawal terus sampai jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak kawan-kawan. Sekarang kita akan melakukan pembacaan. Bang, dikit bang. Saya minta media wawancara para mahasiswa dan mahasiswi. Udah. Bang, tadi saya. Udah, terima kasih. Bang, 17+8 hari ini. Saya cuma deadline. Yuk awasi. Oke, makasih bang. Enggak. Semuanya yang naik ke kursi DPR, presiden, wakil presiden harus membuktikan kepada kita kalau mereka layak untuk di voting. Dan kalian bisa menilai sendiri, oke kalau 17+8 aja nggak di deadline-nya, layak nggak untuk di voting tahun 2029?
Ya enggak kan? Kesimpulannya nama-nama mereka. Itu ketakutan terbesar mereka. Karena KPI mereka, sanksi mereka setelah diturunin dan dipecat, karena mereka nggak masuk lagi ke sana. Jadi itu gunakan kekuatan kita sebesar-besarnya. Ya, semangat ya anak mahasiswa-mahasiswa. Semangat. Bang Novi, kalau sana ini tidak diselesaikan sesuai deadline tanggal 5 ini bagaimana, Kak? Silakan mahasiswa aja dulu. Pasti ada. Indonesia negara hukum, Komisi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini kita mau mengingatkan kembali bahwa kita sedang ada dalam deadline. Tadi Bang Novi dan juga rekan-rekan sudah mengatakan, kalau misalnya karyawan aja deadline itu nggak lolos, dipecat, mahasiswa lelet deadline kemudian ngulang kuliahnya, maka DPR, Presiden, tentara, polisi juga perlu mendapatkan hukuman yang serupa. Yang kedua, kami pengen mengingatkan teman-teman bahwa hari ini masih ada kawan-kawan kita yang ditahan di kepolisian. Ada Deo Pedro, ada Syahdan, ada Harik Anhar, dan juga ada puluhan teman-teman kita. Masih ada 3.000 lebih yang ditahan di balik sel jeruji. Masih ada 10 sampai belasan yang kemudian hilang di era digital seperti ini hilang. Maka hari ini kami ingin mendorong, sebelum membacakan rilis yang akan dipimpin oleh Vincent Thomas, Ketua BEM 2025, kami ingin mendorong untuk negara tidak hidup di dalam bubble dan echo chamber sendiri. Kami ingin mendorong untuk negara bukan cuma fokus bicara soal ini siapa yang makar ini, geng hijau, geng coklat, geng Solo, geng Grove Street, segala macam, enggak. Kita pengen mendorong negara untuk memperhatikan 10 korban demonstran yang meninggal, untuk memperhatikan ribuan yang luka-luka, bahkan ada satu kawan kami anak Unpad yang mungkin masih di rumah sakit, koma karena diculik oleh aparat, teman-teman semua. Jadi kami mendorong hari ini juga kami mendapatkan info bahwa pimpinan DPR RI sedang ada di dalam, akan melakukan konvers atau akan melakukan statement. Maka kami mendorong di hari libur ini, deadline day ini, pimpinan DPR bukan saja mengesahkan hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang yang ada dalam ranah legislasi, tapi juga melakukan fungsi pengawasan dengan mendesak Presiden untuk segera membentuk tim investigasi independen untuk mencari korban, keadilan bagi korban kekerasan aparat sepekan terakhir. Karena kami tidak butuh negara hari ini membentuk tim investigasi makar. Kami juga tidak butuh keadilan korban hanya diurus oleh kepolisian. Unpas dan Unisba jadi bukti. Kalau polisi yang investigasi, dibilangnya itu mah kena angin aja katanya. Maka kami ingin mendorong perlu libatkan masyarakat sipil, ngobrol sama rakyat di sini, ngobrol sama teman-teman mahasiswa di sini, teman-teman buruh di sini, teman-teman pekerja media di sini. Karena kita yang merasakan rasanya dipukul polisi, rasanya gas air mata, rasanya macet Bintaro Senayan, dan rasanya susah lapangan pekerjaan tapi pejabat bermewah-mewah, teman-teman. Itu bagaimana kemudian Aliansi 17+8 berusaha untuk membuat negara tidak hidup di dalam echo chamber dan bubble-nya. Tidak jadi delusional dengan mengatakan bahwa dirinya bersama rakyat. Enggak dong. Kita trust itu kan are not given. Maka hari ini kami akan membacakan rilis, akan dipimpin oleh Vincent Thomas. Dan rilis ini adalah rilis hasil follow up dari 17+8. Namun karena yang namanya deadline, kalau tidak terpenuhi, kalau deadline-nya tidak terpenuhi, maka kita akan ngapain pertanyaannya? Nah, akan dirilis oleh Vincent Thomas, Ketua BEM